Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok Sistem Informasi Manajemen. Pada kali ini, pertama-tama saya akan mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Fauzan Robani, yang kedua ada Syihan Satria Asidik, yang ketiga ada Rio Rafli, dan yang keempat ada Nana Mulyana. Dan saya sendiri Anaking Akhlufi. Pada kali ini kita memilih topik 9 e-commerce sebagai topik pilihan dan 2 topik wajib, yaitu topik 7 ERP, terus ada SAP dan CRM, dan ketiga mengenai etik. Dan kita memilih Tokopedia sebagai studi kasus kita. Langsung saja masuk ke topik 9. Topik pertama yang akan saya bahas itu mengenai e-commerce and the internet. Ya, langsung kita masuk ke slide pertama. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce itu adalah tempat terjadinya transaksi elektronik dengan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Lalu, kenapa e-commerce menjadi tempat transaksi yang praktis? Yang pertama, keterbukaan. Menyediakan akses sebagai pembeli, penjual, dan supplier. Terbuka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Tokopedia menjadi salah satu e-commerce yang cukup besar namanya, dan sistem keterbukaan ini juga memungkinkan siapapun itu untuk menjadi pembeli, untuk menjadi penjual, dan juga bisa menjadi supplier. Lalu yang kedua, jangkauan yang luas. Jangkauan yang luas, Tokopedia juga membuka jalan untuk kita berbelanja dan berdagang dari mana saja, tanpa adanya batasan waktu dan juga batasan tempat. Gitu. Lalu yang ketiga, harga. Harga, Tokopedia memungkinkan harga yang lebih murah bagi pembeli dan juga penjual. Kelebihan ini terjadi karena rantai distribusi yang lebih sedikit ketimbang toko-toko offline pada umumnya. Lalu yang keempat, sistem pendukung. Tokopedia menyediakan sistem pendukung untuk mereka yang berbelanja menggunakan platform mereka. Sistem tersebut mencangkup chat penjual dengan pembeli, gitu ya. Ada video-video bukti testimoni. Nah, gitu. Itu juga menjadi salah satu sistem pendukung yang yang menjadi saling nilai lebih dari Tokopedia. Lalu yang selanjutnya ada user interface. UI yang disajikan oleh Tokopedia memberikan gambaran tersendiri bagi pengguna, baik pembeli maupun penjual. UI yang desain oleh Tokopedia ini sangat simpel dan sangat mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya ada transparansi. Tokopedia memberikan transparansi bagi pengguna untuk melihat dan menimbang harga. Selain bagi pembeli, penjual juga mendapatkan transparansi berupa testimoni barang yang mereka jual. Jadi si penjual bisa tahu seberapa baik barang yang dia jual. Lalu selanjutnya ini adalah selling point. Selling point dari Tokopedia sebagai salah satu e-commerce. Yang pertama, mengurangi ketidaksesuaian informasi, mengurangi biaya transaksi, dan yang ketiga itu menetapkan harga yang pasti. Lalu topik selanjutnya adalah enterprise system. ERP ini akan dijelaskan oleh Nana Mulyana. Silakan, Nana. Jadi selanjutnya itu ada ERP. Sebelumnya ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Management, yang berarti proses konsolidasi, pengumpulan, dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak yang terintegrasi. Jadi Tokopedia menggunakan sistem ERP dari SAP Business One. Tokopedia memanfaatkan teknologi guna meningkatkan bisnisnya yang bertumbuh semakin besar. Akhirnya Tokopedia memilih SAP Business One. Sistem ERP ini telah membantu Tokopedia dalam proses pembukuan agar seimbang dengan volume transaksi yang terus bertambah. ERP juga dapat memenuhi kebutuhan Tokopedia dalam mengembangkan solusi tambahan yang diintegrasikan ke dalam solusi. Seperti dengan sistem bawaannya untuk menghasilkan laporan yang akurat tentang volume dan sistem transaksinya. Lanjut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang SAP Business, yaitu SAP Business ini juga membantu Tokopedia dalam memaksimalkan kontrol pengeluaran, distribusi, pesanan, dan pembelian pelanggan. Lalu SAP Business One juga dirancang dengan fungsi waktu dan pengurangan biaya agar return of investasinya dapat cepat diperoleh. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah CRM. Jadi ini apa? Adalah Customer Relationship Management. Jadi Tokopedia ini memiliki platform e-commerce yang tumbuh pesat dan inovasi yang terus diperbarui.
Seperti apa inovasinya? Seperti yang merek yang harus mudah diingat, konteksnya harus sesuai dengan target, dan juga memiliki bahasa yang sederhana dan praktis, dan memes yang meyakinkan dan mudah diingat untuk calon-calon pembeli. Jadi dari inovasi ini bisa menjalinkan sebuah hubungan dengan customer. Dan setelah itu tentu saja harus memiliki SDM yang handal, yang dimana sebelum melakukan inovasi-inovasi tersebut, sebelum melakukan CRM tersebut harus memiliki SDM yang handal. Seperti di advertising bisa memberikan memes yang seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun bisa memberikan fitur-fitur yang secara bisa membangun hubungan antara customer dengan SDM dari Tokopedia. Lanjut. Lalu selanjutnya ada etika bisnis. Jadi pada tahun 2020 terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Dalam kasus ini ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 7 data penjualan per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Tingginya jumlah pengguna Tokopedia tidak dibarengi dengan usaha untuk menjaga kerahasiaan database konsumen. Kelalaian pihak Tokopedia, banyak pihak terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri, merugikan banyak pihak terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan-pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Oke, tadi sepertinya ada slide yang kelewat ya tentang enterprise system. Kita kembali ke tengah. Enterprise system. Enterprise system adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin hanya segitu atau hanya sedikit materi yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata, masih ada kekurangan yang belum bisa ditambah-tambahkan, karena sejujurnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.